Ya, jelas sekarang. Tadi agak putus. Ya, eh, baik. Bismillah kita mulai. Waktu seperti yang diberikan tadi oleh Bapak Fasil, Pak Gusnanta, masing-masing 15 menit. Masing-masing 15 menit ya Bu. Halo? Oke. Masing-masing. Ya, halo Pak. Siapa? Ya, masing-masing 15 menit. Saya dulu sebagai coach, Ibu sebagai coach ya. Tadi kesepakatan kita seperti kemarin ya. Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gusnanta selaku fasilitator PGP 5 di kelompok kami, Bu Nur Hikmah selaku PP yang mendampingi, kemudian rekan CGP saya yang luar biasa, senior saya ini Bu Intan dari SMP 9 Tambun Selatan. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi ya Bu, meski masih secara daring. Iya Pak. Tapi insya Allah mungkin kita nanti bisa bertatap muka lah ya. Entah nanti kapan bisa ketemu. Lebih chemistry-nya lebih. Lebih chemistry-nya. Iya. Ini barangkali. Terima kasih Ibu sudah mau hadir secara daring, ketemu dengan saya ya. Mungkin kita bisa ngobrol secara rileks saja Ibu selama 10-15 menit. Kira-kira permasalahan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, yang ingin Ibu ceritakan kepada saya, dan mungkin apa mungkin tujuan yang ingin disampaikan. Harapan saya juga bahwa pertemuan kita daring sore ini itu juga memberikan manfaat buat saya dan juga buat Ibu dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai guru di keseharian kita nanti. Mangga Ibu, silahkan Ibu. Iya Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Intan. Ya, saya sering telepon ya Pak, dengar dari Pak Novi, dari Bu Nona. Oh, kalau Pak Wawan begini Bu Intan, dia kalau Bu Intan ngomongin SBL, pasti cepet dia Bu Intan gitu. Bisa aja Ibu. Pak, yang berperan di sekolah saya kebanyakan ibu-ibunya luar biasa. Iya Pak. Mangga. Jadi iya Pak, saya iya, masalahnya memang saya di SBL ya Pak ya. Karena SBL itu kan program yang dibikin begitu SMP 9, kalau dibilang nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa deh Pak. Begitu ada Bu Haji Anissa, dibikinlah itu. Ayo kita bikin sekolah berbudaya lingkungan. Ada 2 program keunggulan kita SMP 9. Apa itu ya? Nggak tahu tuh kita Pak semuanya. Udah dibikinlah kita bukan semua. Intan, ujung tombaknya. Ujung tombaknya saya. Intan rajin apa sih ini nenek-nenek? Bisa apa nih Pak saya nenek-nenek? Terciptalah tuh Pak SBL. Di 1 tahun terus bagus tuh Pak. Kesini-sini saya nggak mau nyalain siapa-siapa. Kayaknya itu gairahnya, semangatnya kayak kurang. Kalau saya insya Allah alhamdulillah terus semangat. Saya dibantu sama Pak Novi, dibantu ada tim SBL Pak, ada juga duta SBL. Semangat Pak. Tapi kok kita masuk ke kelas nggak ada itu ya, ngomongin tentang SBL lagi, kaitannya SBL. Saya udah berusaha, masa saya sendiri, masa saya cuma kita doang gitu. Mana saya lihat ya Allah, saya pengen SBL saya lebih gini lagi Pak. Kolaborasi udah saya. Apa saya kurang colek kali Pak ya? Guru-guru saya kurang colek. Iya.
Gitu Pak. Mm-mm. Salah saya. Pengen SBL-nya lebih maju gitu Pak. Kendala-kendalanya sih banyak Pak, kendala saya. Kendala biaya. Kan kendala biaya itu nomor 1 deh Pak. Terus teman-temannya gue kayak kurang serg gitu. Tapi kelompok SBL-nya aja, tim SBL-nya Pak. Gimana ya Pak saya ya Pak ya? Iya. Saya kan semangat. Iya Pak. Ya, saya berganti saya barangkali. Nah, mungkin Ibu bisa diceritakan tuh kendala spesifik yang Ibu alami seperti apa? Bagaimana dengan guru-gurunya dalam mendukung program SBL, murid-muridnya barangkali mungkin bisa diceritakan. Iya Pak, murid-murid, emang kalau murid-murid kan gimana kita ya Pak, gimana kita emaknya, gimana kita bapaknya. Apa saya kurang nyolek kali ya Pak ya, masih kurang colek tuh ya. Tapi saya berusaha tuh Pak, sama ibu-ibu setiap datang, bapak-bapaknya juga bantuin Teh Intan apa Pak, anuin air, ini air, bawain air buat nyiram. Ibu udah mandi, cakep, kembangnya belum mandi. Tuh saya colek aja dulu begitu Pak. Terus, ayo kolaborasi kolaborasi sama Walasnya bilangin ya ke semuanya tuh, saya udah kumpulin Pak. Terus sama orang tua murid, khususnya ngajar yang saya ngajari, yang saya ngajar matematika tuh, orang tua murid Pak. Alhamdulillah orang tua muridnya ngedukung Pak. Alhamdulillah orang tua ngedukung. Beliin pupuk, beliin bibit kangkung, beliin bibit lele Pak. Itu Pak. Ya, perlu ada pembinaan lagi kali Pak ya. Saya mesti mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah ya. Atau bagaimana itu ya Pak ya, saya biar greget lagi gitu Pak SBL saya. Pengen punya kebun tuh Pak ya. Saya udah ukur-ukur nih Pak. Saya kan salah satu di SBL bagian sarana prasarana di sekolah juga. Saya pilah-pilah Pak, sedikit, kira-kira 2 meter 7A, 2 meter 7B. Saya pisah, udah sama kerja sama tuh Pak, sama penjaga sekolah, sama Sapras juga. Udah Pak, terbentuk pakai pagar dari bambu. Saya colek lagi huruf prakarya sama seni budaya. Itu Pak, ayo Bu, bikin Bu, sekarang ngegambarnya jangan ditudung-tudung Bu, gambarnya di pagar. Intan catnya, ntar kita colek orang tua murid. Gitu saya Pak. Iya. Pak, itulah Pak saya sampai segitu saya. Luar biasa ya Bu, sudah melibatkan orang tua, dan orang tua proaktif ya. Orang tua murid dari keseluruhan kelas proaktif dalam mendukung program sekolah berbudaya lingkungan di SMP 9 ya. Iya Pak, alhamdulillah kan kita juga setiap hari Rebo juga tuh Pak ada tujuannya, sekolah berbudaya lingkungan, membiasakan budaya positif, penghijauan, kebersihan, kreativitas, yang hasilnya kita kolaborasi sama guru lain buat makan bareng-bareng, tuh jajan makan bareng-bareng tuh Pak di hari Jumat. Iya. Tapi lama-lama gini kurang semangat. Pusing saya. Saya capek. Iya Pak. Iya Pak. Contoh budaya positif yang Ibu dan rekan-rekan di tim SBL di sekolah yang Ibu lakukan itu bisa diceritakan mungkin? Iya Pak. Budaya positif dari kelas ya? Nih. Iya, budaya positifnya cinta lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Saya bikin karena kita belajar tentang keyakinan kelas, dibikin dulu di keyakinan kelas. Saya arahinnya gitu dulu Pak, itu keyakinan kelas dulu. Jadi saya masuk tuh setiap kelas, yang saya ajarin. Yang saya nggak ajarin kebetulan ada 3 kelas, saya izin sama walasnya. Boleh ya Bu, saya masuk, saya mau buat
tentang keyakinan kelas sama ibu ya. Tuh ada bareng-bareng tuh Pak. Nanti kaitannya kita ke SBL. Oh ke SBL ya Bu Intan ya. Iya. Bu Walas tuh Pak, tentang sampah, tentang menanam, tentang budaya-budaya ternak. Itu Pak, sedikit-sedikit saya diantaranya saya terapkan budaya positif buat kebersamaannya. Iya, itu Pak. Menurut Ibu yang dari semua kendala yang Ibu sampaikan, yang paling sulit Ibu lakukan apa kira-kira? Satu aja, yang paling sulit aja. Kolaborasi sama temen Pak. Justru itu ya. Saya masa ntar saya dibilang nggak bisa kolaborasi ya Pak. Padahal iya, tapi dengan semangat saya colek gitu Pak. Saya dengan cara saya, mungkin karena ngelihat saya usianya, semangat saya mungkin Pak. Jadi dia mau itu Pak, tambah semangat. Kalau masalah modal mah mau dia, nih Bu Intan, saya kasih modal ya, saya nggak mau megang tanah. Tapi ibu ya, pantau anaknya ibu, kebun ibu ya. Siap, katanya Teh Intan. Siap Bu Intan. Alhamdulillah saya Bapak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, ini luar biasa sebenarnya memang yang Ibu Intan lakukan ya, sampai kemudian peran serta orang tua, dan memang yang paling sulit justru malah kadang-kadang dengan rekan gitu kan ya. Nah, saya mau tanya begini maksudnya, kira-kira yang akan Ibu lakukan ke depan apa? Terutama mengatasi kendala, kendala misalnya berkolaborasi dengan rekannya, kalau mungkin dengan murid tadi Ibu bilang, kalau murid bagaimana ngikutin kita guru-gurunya kan ya. Orang tua murid juga mendukung. Nah, yang lebih banyak kendala kan justru di hubungan rekannya. Nah, Ibu bisa ceritakan akan seperti apa itu? Ya, saya dengan tim SBL mau mengadakan lagi reo kan nih Pak, kumpul lagi. Saya mau mengadakan pertemuan lagi dengan melibatkan orang tua murid. Rencana saya melibatkan lingkungan sekolah, penjaga sekolah, semua yang terkait. Sampai ada rencana saya memanggil Ibu Kepala Desa Bu Haji, Bu Pipit, karena dia membantu baik itu Pak, kerjasama dengan desa, puskesmas, itu kan kaitannya kebersihan, keindahan, kesehatan. Itu rencananya kita kumpulkan lagi, kita kembalikan lagi semangat yang dulu itu Pak. Mungkin dengan itu ada pencerahan, teman-teman juga tambah semangat, didukung kita ya, bareng-bareng. Ada kepala desa, ada ibu kepala sekolah yang menyemangati gitu Pak, gitu Pak. Ke depan saya Pak, rencana saya. Luar biasa Ibu. Aparat desa, aparat lingkungan mendukung ya. Aparat desa, aparat lingkungan benar-benar mendukung ya. Iya, luar biasa. RT RW mendukung banget Pak lingkungan saya. Alhamdulillah. Sampai kepada RT RW ya. Nah, jadi memang ada satu modal yang bisa dilestarikan terus, yaitu apa tadi, dukungan orang tua, dukungan lingkungan, aparatnya sampai kepala desanya gitu kan ya, yang harapannya nanti SBL Ibu syukur-syukur bisa menjadi juara di tingkat kabupaten ya, amin ya. Insya Allah Pak, iya itu. Nah, saya menantikan ini nih, menantikan cerita selanjutnya nih, nanti setelah Ibu bagaimana tadi mencoba mengumpulkan lagi, mengompakkan lagi, terus kemudian sampai ingin mengundang Ibu Kepala Desa yang ternyata support sekali dalam program SBL di SMP 9 Tambun Selatan. Nah, saya ingin dapat cerita lagi nih nanti, kayaknya menarik kalau setelah ketemu nanti akan seperti apa, karena Ibu tadi ceritakan justru kendalanya kan di situ. Nah, akan seperti apa, dan Ibu sebagai leader yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melaksanakan program SBL di sekolah Ibu, luar biasa Ibu. Saya melihat
saya melihat Iya, Pak. ibu tidak menyerah. Itu modal utama. Itu modal utama. Kalau saya tahan banting ya, tidak semua orang tahan banting, dan itu luar biasa itu, luar biasa itu. Ya. Terima kasih Ibu Intan, sudah mau berbagi sama-sama. Sudah mau berbagi. Saya pencerahan deh sama Bapak ya. Semangat saya tambah lagi. Saya ada teman, ada berdiskusi ya Pak ya. Tuh, sudah mau berbagi, keluh kesah, bercerita, tantangan, hambatan, keunggulannya sebenarnya juga banyak. Jadi hal-hal yang harus hal-hal yang unggul di sekolah ibu ceritakan, kendala-kendala ibu diceritakan, dan itu sebenarnya menambah wawasan juga, menambah pengetahuan juga buat saya, Bu, selaku yang ibu ajak cerita di pertemuan kita secara daring sore ini. Terima kasih, semangat Ibu Intan. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu. Oke Pak, sip, satu. Bentar, saya ya. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Ibu Intan. Baru nih ya kita punya ya, ketemu nih janjian nih, sering saya telepon Bapak nih. Iya Bu, sering merepotkan. Nanti Pak Wawan sibuk saya, nanti Pak Wawan sibuk kita kan gitu ya. Nah sekarang ada waktunya nih Pak kita ya. Jangan lama-lama nih Pak waktunya. 15 menit belum masak nih. Oke? Siap Coach, siap. Iya. Ya Allah Pak Wawan, apa deg-degan nih saya. Seorang Pak Wawan, ada apa? Mau telepon Bintan, mau ngobrol apa sih? Gitu Pak Wawan. Iya. Pak Wawan, ada apa? Jadi saya mencoba ingin menyampaikan masalah yang saat ini sedang dialami di sekolah saya ya. Ini lebih terkait ke pembelajaran saya dan mungkin sebagian besar rekan-rekan saya dalam menghadapi pembelajaran siswa di kelas terutama. Ada siswa ABK, anak berkebutuhan khusus, murid ABK, anak berkebutuhan khusus, yang menurut kami sebenarnya dia memiliki kesulitan untuk belajar di sekolah umum, dan seharusnya dia berada di sekolah luar biasa ya, sekolah yang memang khusus untuk anak berkebutuhan khusus, seperti itu, karena tentu akan sulit mengikuti pembelajaran dari bapak ibu gurunya, dan mungkin nanti berinteraksi atau berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Nah gitu. Nah, kekhawatiran saya ya, atau iya, kekhawatiran saya atau mungkin kalau anak ini kemudian Bapak terputus-putus Bapak videonya, suaranya terjeda-jeda. Halo Bu. Iya halo. Iya. Bapak videonya tidak saya diam tidak bergerak, diam. Saya lancar Bu. Iya. Saya lancar Bu Intan. Terjeda-jeda. Saya lancar Bu Intan. Halo Bu Intan, tidak bergerak. Allah. Saya juga terlihat lancar, tapi Bapak ya lanjut Pak. Iya, tadi sampai mana ya? Ya agak susah juga kalau dalam kondisi daring. Iya. Itu jadi tidak live Bapak, iya tidak tuh. Lanjut. Kendala saya itu tadi, kami sekolah umum, bagaimana kami cara menangani anak ABK tersebut yang jujur saja lolos masuk ke sekolah kami. Jadi
tidak melalui jalur anak berkebutuhan khusus, tapi melalui jalur zonasi gitu loh. Nah, itu Bu barangkali, dan tujuannya saya juga sih bisa berbagi, bisa bercerita, dan mungkin ya itu mungkin bisa mendapatkan sedikit cerita dari Bu Intan. Itu Bu. Iya Pak, maaf jaringannya Bapak suaranya terjeda. Nah, diam. Iya Pak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, aduh, mana udah kita janjian ya Pak ya. Jadi jaringan kita ini ya. Ya. Iya Pak, lanjut Pak Bapak. Iya Bu, ya. itu tadi mengenai siswa ABK tadi saya sudah ceritakan tadi. Iya. Iya Pak ya. Memang gak di mana-mana ya Pak ya. Mau di SMA, mau di SMP, pasti ada seperti itu Pak ya. Nah, anak iya. Mungkin ada beberapa ya Pak ya, anak Bapak di sana itu ya. Ya mungkin ada beberapa anak ya Pak ya, saya juga ya. Ada beberapa ya Pak ya. Lah apa yang sudah Bapak ya apa gitu ya, apa yang udah Bapak kerja, udah Bapak lakukan, Bapak jalanin, udah tahap apa sih sekemampuannya gitu ya. Iya. Mungkin. Iya, ini saya jawab ya. Iya. Silakan Pak. Sejauh ini sih ya saya dan rekan-rekan saling berdiskusi bagaimana kalau di pelajaran ini gimana, kalau di pelajaran ini gimana, cara anak ini gimana, terus kemudian terutama lebih ke dengan guru BP, dengan guru BK penanganannya. Nah, seperti apa ya cara menanganinya, karena jujur dalam saya pendidikan sebelum menjadi guru kan tidak disiapkan, tidak dibekali untuk menangani anak berkebutuhan khusus gitu loh. Dan wali kelas, kami juga menyampaikan kepada wali kelasnya, dan wali kelasnya sudah komunikasi itu dengan orang tua murid atau orang tua anak tersebut gitu. Iya, udah berkolaborasi ya Pak ya, udah komunikasi kita sama guru BP yang Pak nomor 1 itu loh ya Pak ya, yang kita bagus sekali itu Pak ya, udah bagus kolaborasinya. Nomor 1 yang kita colek guru BP ya, guru BK ya Pak, mungkin dia lebih, mungkin ya Pak dia lebih paham. Terus pengennya Bapak guru-guru kalau punya pengen kalau kata protes ya Pak ya, kan begini dena apa daripada iya, sementara kita berada pada sistem gitu ya Pak ya. Saya paham bahasa Bapak tadi, Pak pengen begini nih gitu. Gimana Pak? Pengen apa sih, seperti pengennya ke depannya gue kayak apa ini mau gimana ya, mau bagaimana ini ya gitu. Anak-anak ini gitu kan kayak Pak. Iya. Apa ya, rencana yang coba saya lakukan, dan tentu dengan teman-teman lain, dan tentu kolaborasi. Jadi dengan BP terutama ya. Nah, harapan saya sih dari pihak BP BK mungkin bisa, karena dengan jejaringnya mungkin bisa mengundang rekan-rekan dari guru sekolah umum yang sudah menangani anak berkebutuhan khusus yang sama, jadi sharing caranya seperti apa, dan atau barangkali bekerjasama dengan SLB misalnya, guru-guru di SLB, bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi anaknya tersebut itu gimana ya Bu mengistilahkannya, keterbelakangan mental dan cara berbicaranya yang tidak jelas. Nah itu kan cukup mengganggu ya kalau dalam sekolah
umum gitu. Kira-kira rencana saya ke depan mencoba berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang mampu menangani atau mengerti bagaimana cara menangani anak tersebut gitu. Alhamdulillah. Nah, itu ide bagus banget itu, Pak. Wah, mantap banget. Iya, itu Pak. Itu kita dukung, Pak. Kolaborasi dengan yang terkait ya, Pak ya. Alhamdulillah banget, Pak. Insya Allah dengan jalan itu mungkin ya, Pak ya. Dengan jalan itu kita akan membimbing anak kita tanpa perbedaan. Memang dia mau masuk ke kita kan ya, Pak ya. Biar kitanya juga enggak kesel, kitanya redo ya Pak ya. Kita terkait. Mantap banget Pak, luar biasa saya itu Pak, senang saya begitu Pak. Tuh kan, terima kasih. Iya, ya Allah. Nah iya, terus ya Pak, pengen apa ntar ya, SMA. Kalau yang ini mau begini, yang ini aku mau jadi ini, kami mau jadikan ini seperti ini. Mungkin Pak, ya kan Bapak tadi dengan tadi tuh, dengan kolaborasi Bapak dengan apa, ada dah pikiran Bapak ke depannya. Bapak. Iya, kalau istilahnya komunikasi nanti dengan sekolah yang menangani, sekolah umum yang menangani anak yang pernah menangani anak yang sama, tips dan triknya seperti apa, dan tentu kita komunikasikan dengan orang tua anak tersebut, orang tua murid tersebut ya. Bagaimanapun kan keberpihakan kepada murid itu utama ya Bu. Jadi kita kan fungsinya memfasilitasi, melayani. Jadi yang awalnya tidak paham, tidak tahu cara menangani anak seperti ini, mau nggak mau ya belajar, mau nggak mau ya belajar. Oh, kalau ketemu anak seperti ini bagaimana, dan memang harapannya saya juga sih di sini peran BPBK konseling kan ya, peran BK lebih utama sebagai leader dalam menangani anak ini. Jadi nanti kami sebagai guru mata pelajaran itu ya mengikuti apa ya, panduan seperti apa agar kami juga tidak keliru, tidak menyinggung anak tersebut, tidak menyinggung orang tua atau keluarga anak tersebut, sehingga anak tersebut terlayani. Itu harapannya di ke depannya seperti itu gitu. Iya, alhamdulillah. Punya Pak, sudah kolaborasi, Bapak sudah ke PK, sudah terkait ke sekolah-sekolah luar biasa. Nah, nanti sama-sama nih Pak kita belajar. Saya tunggu itu Pak, rencana selanjutnya. Oke? Kontak saya juga. Wah, kita begini ya Bu Intan ya. Iya kan, apa Bu? Luar biasa. Apa Bu? Jadi kalau saya boleh sedikit bercerita juga kan, pendaftaran zonasi, apalagi 2 tahun COVID, pendaftaran zonasi kan bisa online di rumah ya, online di rumah. Jadi kalau tidak bawa berkas ke sekolah, anak tidak dibawa ke sekolah kan, kadang-kadang ketika orang tua punten ya, saya sedikit bercerita yang bukan menjudge ya. Kalau orang tuanya tidak berterus terang, ya dia mendaftarkan anaknya padahal anaknya seharusnya tidak di sekolah umum. Terus tiba-tiba setelah daftar ulang ketahuan, pas daftar ulang, kalau daftar ulang kan kita sudah tidak bisa menolak, anak tersebut sudah diterima kan. Nah, baru ketahuan pas dia masuk, nah kok anak ini bicaranya nggak jelas, anak ini kok hiperaktif banget, anak ini kok nggak fokus banget, anak ini kok apa ya, keterbelakangan mental gitu. Seperti apa gimana gitu lah istilah yang tepat. Ketahuannya setelah di pembelajaran, setelah di kelas 10, aduh ini gimana cara menangani. Jadi sebuah pengalaman baru juga buat kami dan mungkin barangkali untuk pimpinan ya jadi evaluasi nanti dalam sistem penerimaan
peserta didik itu kita diarahkan kudu yang gimana nih, apakah lebih selektif, apakah kalau jalur ABK ditutup kan kayaknya nggak mungkin ya, karena memang menurut aturan harus ada ABK ya, kita harus menerima ABK. Mungkin di SMP juga sama ya Bu, di SMP sama. Seperti itu sama. Cuma kita yang kaget, yang kaget wah ini ABK-nya kok aduh kok agak susah, punten mungkin parah nih gitu. Jadi agak susah menanganinya gitu itu. Iya Pak, yang main sistem ya Pak ya, sistem kan yang main. Iya. Jadi saya berkesimpulan sama teman-teman, wah ada zonasi ya gini banget ya. Jadi apalagi kalau boleh mendaftar online, kita nggak bisa melihat nih anak pas pendaftaran seperti apa. Kalau misalnya bisa ngelihat kan anak ini kita bisa arahkan, oh ini ada SLB negeri, oh ini ada sekolah yang dengan fasilitas bisa menangani anak tersebut gitu. Iya gitu kan. Tapi ketika sudah masuk ya tidak mungkin kita mengeluarkan, nanti malah nah makanya kita ya berusaha memfasilitasi gitu kira-kira Ibu. Ya gitulah Bu, ceritanya begitulah kira-kira Bu kalau kesah saya. Iya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya, tetap semangat. Yang tadi itu Pak, rencana tadi terus kita jalani Bapak dengan teman-teman kolaborasi. Panitia yang pertama biasanya masih tetap ayo kita layanin, itulah salah satu kita mau pendidik ya Pak gitu kan, kita mau pendidik semangat Pak terus dan terus Pak, saya tunggu nih kabar berikutnya. Ntar saya begini menanganinya Bu, begini saya hasilnya begini. Oke Pak, siap, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup Pak, cukup kita. Iya, mangga kita cukupkan Bu. Iya. Ya Allah, sama-sama Pak. Mangga Ibu. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu.